Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ana Agung Istri Mas Widayanti. Saya mahasiswa PPG, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Hari ini, hari Senin 7 Desember 2020, saya akan melakukan video perekaman pembelajaran untuk kepentingan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Berikut, ini tanda peserta ujian kinerja saya. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 12 TKR 2. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Seperti biasa, untuk ibu absen, ya, ibu nyatakan ini absennya nihil. Kalau kalian semua sudah buka videonya. Jadi yang kategori bolos abad 21 itu tidak membuka video. Jadi silakan semuanya buka video tapi tetap menutup mute agar pembelajaran hari ini tertib dan lancar. Ya. Terima kasih anak-anak, link Zoom sudah Ibu sebarkan di Google Classroom. Ya. Silakan yang belum join informasikan kepada teman-temannya. Hari ini sudah 19 orang yang join. Terima kasih. Ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan buka dulu dengan doa. Siapakah yang giliran sekarang membaca doa? Ya, yang angkat tangan Dian. Silahkan Dian. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa sejenak. Asana. Pranayama. Doa Mahas Mantra Siwa. Om Yat Bakam Yajamahe Sugandi Puspi Wardanam Urvarukavita Brahmanam Mikvyomucia Matra. Doa selesai. Terima kasih Dian Ratnawati. Mungkin ini nanti teman-teman yang lain giliran ya bacanya dan pengucapannya harus benar. Nanti Ibu share lagi dah biar kalian hafal. Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Puspiwardanam Urwa Rukamiwa Bandanat Mrityor Muksiyamamrita. Nanti Ibu akan share. Ini Maha Mantra Siwa penghalau mala. Bagus ya diucapkan itu sehari-hari. Anak-anak, kalian tahu epidemi yang sedang berlangsung di luar sana mengenai virus COVID-19 itu belum ada henti-hentinya. Sekarang di Indonesia sudah ada meningkat, bahkan di Pulau Jawa itu saya lihat di berita 100 orang meninggal per harinya. Nah, walaupun isu yang merebak nantinya di bulan Januari karena sesuatu dan lain hal ya, pembelajaran itu akan dibuka new normal dengan tatap muka, mungkin dengan dibatasi bagaimana caranya. Nah, namun di sisi lain epidemi masih berlangsung ya. Kalian tetap waspada, jaga kesehatan dan ingat pesan Ibu.
Silakan kalian simak. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat ibu, kalau kamu sayang keluarga, jangan di rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Nah, ini pesan-pesan dari Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Tanpa kerjasama kalian semua, mereka tidak ada apa-apanya. Karena itu, ingat kesehatan, ingat pesan ibu tadi ya, ingat 3M, jaga kesehatan, kurangi berkerumun, pakai masker selalu dan cuci tangan setiap akan makan. Oke, anak-anak ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian mengingat pertemuan minggu lalu. Ya, pertemuan minggu lalu. Ayo, coba Ibu akan pilih orangnya. Ibu akan pilih, siap-siap. Bagian-bagian Astanga Yoga. 1. Yama Brata. 2. Yama Brata. 3. Asana. 4. Pranayama. 5. Pratyahara. 6. Dharana. 7. Dhyana. 8. Samadhi. Iya, bagus. Lalu. Masih mengingat ya. Sekarang kembali lagi. Nah, sekarang siap-siap. Siapa yang masih mengingat? Ibu sampai menilai loh ini loh. Ya. Bagus Nugraha, buka moodnya. Bagus Nugraha. Ya, Bu. Ya, kamu pilih nomor 3 apa 2? 3, Bu. 3, oke. Siap-siap ya. Ya, sebutkan salah satu manfaat Astanga Yoga untuk kesehatan. Salah satu saja. Manfaat yoga adalah menenangkan pikiran buat rohani dan jasmani. Iya, bagus. Masih ingat berarti Agus Adi Saputra ya. Ya, baik. Kita back lagi ya. Nah, anak-anak, terima kasih karena beberapa daripada anak-anak sudah mengingat pertemuan minggu lalu. Pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama tentang atau mengenai Dasa Yama Brata. Apa itu? Nanti kita akan ulas lebih lanjut ya. Jadi topik pada kali ini ajaran Dasa Yama Brata, di mana ya indikator esensialnya mampu menjelaskan pengertian dan bagian-bagian ajaran Dasa Yama Brata. Nah, melalui sintak problem solving diharapkan kalian mampu menjelaskan penerapan karakter sikap sesuai bagian-bagian ajaran Dasa Yama Brata dalam kehidupan. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, ya. Nah, sebelum kita mulai, kalian mohon menyaksikan video cuplikan, sepenggal cuplikan dari film berikut. Kemudian kalian silahkan buat ore-ore penanggapan kalian tentang film tersebut. Nilai-nilai apa yang diajarkan dari adegan film tersebut. Ya, silahkan dikomentari. Ya, saya kasih. Silahkan disimak. Mana dia? अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
Iya. Kalian sudah menyaksikan cuplikan itu dalam film apa itu, Nak? Mahabharata. Mahabharata. Sekarang Ibu pingin 3 orang yang menanggapi. Apa nilai-nilai yang kalian bisa ambil dari cuplikan itu? Ajaran yang terdapat di video tersebut adalah ajaran balas budi. Krishna membantu Drupadi bercuti karena dulu Drupadi membantu Krishna saat tangannya terluka dan dibalas dengan kain panjang saat dilucuti. Ya, Krishna Putra bagus ya. Jadi dia pernah sudah menonton itu, jadi masih diingat ya. Ada lagi yang argumen berbeda, silahkan. Baik, Ibu lanjutkan kembali. Nah, sekarang cari tahu nilai yang pantas dan tidak pantas ditiru. Cari tahu nilai pantas dan tidak pantas ditiru. Siapa yang mau komentar pertama? Menanggapi yang mana pantas ditiru, yang mana tidak pantas ditiru, dan kenapa? Nilai yang pantas ditiru. Krishna karena selalu mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Ya. Dan Krishna yang sesuai. tidak pantas ditiru adalah Duryodhana karena selalu memarah dan selalu berbuat tidak baik. Iya. Ya, bagus. Sudah ada komentar dari Krishna Putra. Ya. Cukup baik ya, dikatakan bahwa Krishna itu pantas ditiru dan Duryodhana tidak pantas ditiru. Menurut saya gambar kayak Bhisma itu nilai yang terkandung adalah dirinya sangat sabar dan dapat menasehati diri sendiri. Iya. Bhisma sabar menasehati diri sendiri. Ya, bagus, sudah ada usaha untuk komentar. Ya, anak-anak sudah ada usaha untuk berargumentasi. Yang lain, Bhisma itu tidak mementingkan diri sendiri dan dia juga dapat mengendalikan keinginan jahat dan kejam. iya, bagus. Berarti ngena itu di pembelajaran hari ini ya. Jadi di mana Bhisma itu memiliki kemampuan ya, kemampuan yang sebenarnya setara para dewa. Yang terkenal dari tokoh Bhisma ini adalah setia akan janjinya. Karena janjinya itu satu lagi, dia berjanji siapapun yang akan duduk di tahta kerajaan Hastinapura, dia selama dia hidup dia akan dukung dan jaga. Karena sumpah itulah yang mengikat dirinya untuk berada di pihak Duryodhana atau 100 Korawa. Ya, baik anak-anak, Ibu cukupkan. Sekarang kita masuk ke materi. Dengarkan baik-baik, Ibu akan kasih definisi sedikit tentang apa itu dasa Yamabrata. Dasa itu 10 jari ya, kanan dan kiri. Dasa itu 10. Dasa itu 10. Ya. Kemudian Yama itu keinginan. Yama adalah keinginan, Brata yang harus dikendalikan. Ya. Jadi apa itu dasa Yamabrata? Dasa Yamabrata adalah ajaran susila Hindu yang dapat menuntun umatnya untuk berbuat susila agar menjadi orang yang memiliki budi pekerti luhur. Kata dasa Yamabrata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata yaitu dasa, yama, dan brata. Jabu. Ya. Jabu. Ya, bagus kamu definisikan, berarti kamu sudah membaca buku sebelum pembelajaran ini. Terima kasih kepada Agus Adi Saputra, bagus ya.
Jadi intinya 10 ajaran pengendalian diri yang ada hubungannya dengan perilaku manusia berbudi pekerti luhur itu adalah Dasa Yama Brata. Sudah disebutkan dengan lebih jelas lagi oleh Agus Adi Saputra. Ya, apa fungsinya? Fungsi Dasa Yama Brata untuk membina dan menempa watak pribadi maupun budi pekerti yang luhur bagi setiap manusia, yaitu fungsi Dasa Yama Brata. Nah, bagian-bagian Dasa Yama Brata 10 ada bagiannya, 10 bagian. Yang pertama itu Andre Sangsye, silahkan dibaca. Bagian Dasa Yama Brata. Andra Sangsye, tidak mementingkan diri sendiri. Keinginan jahat dan kejam harus dikendalikan. Tidak mengejek ide dan karya teman. Yang saling membantu sesama. Saling mengisi dan bekerja sama. Iya. Nah, itu contoh yang pertama. Ya, cukup. Itu contoh yang pertama, penerapan dalam kehidupan bagian Andre Sangsye, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, Angga, silakan literasinya dibaca. 2. Hasma, suka memaafkan. Rasa dendam yang harus dikendalikan dengan sabar, memaafkan kesalahan teman, tidak gampang tersinggung, selalu maju berjuang, tidak berkecil hati walau menerima kekalahan. Iya, kesama. Ya, suka memaafkan. Di sini tokohnya Kunti suka memaafkan dia. Ya, sabar dan tidak gampang tersinggungnya. Sekarang walaupun kalian anak otomotif, cerminkan diri, kalian laki-laki jurusan otomotif bukan keras yang diagungkan, bukan kerasnya yang galak, itu bukan. Orang kan suka otak-atik motor itu suka geber-geberin motor besar gitu misalnya, karena kalian jurusan otomotif. Jangan tersinggung, karena itu ya kemampuan dia yang dia miliki, sehingga kalau di jalan kita harus bersabar ya sama orang-orang di jalan. Jangan orang memang kena potnya brong, kalian sangka nantangin ya. Jangan, kurangi hal-hal yang kecil, jangan diperbesar ya. Berikut. Nah, kekayaan utama adalah kesabaran hati. Apa guna emas permata dibandingkan dengan kesabaran? Sebab hanya kesabaran saja yang bisa menasihati orang dari kesesatannya. Sedangkan emas dan permata hanyalah bagian dari bongkahan-bongkahan tanah yang membisu. Nah, ini dibuat dalam Sarah Musaya bab 9.93. Satya, tidak berkata bohong, setia menjaga rahasia, jujur kepada siapapun. Iya. Jadi tokoh di sana Ibu tempel itu ada Dharma Wangsa, Yudhistira. Tidak ada dharma yang lebih tinggi dari kebenaran. Tidak ada dosa yang lebih rendah daripada dusta. Dharma harus dilaksanakan di ketiga dunia. Ini tidak dibenarkan, harus tidak dilanggar. Ya, harus tidak dilanggar. Sarah Musaya 250 ya. Tidak ada dharma yang lebih tinggi dari kebenaran. Benernya itu yang dulu dicari ya. Jangan suka berkata bohong. Jangan tidak setia. Ya, kalau orang ngungkapin rahasia, jaga rahasianya. Ya, itu adalah cerminan dari sikap satya. Nomor 4, Ahimsa. Tidak menyakiti, tidak membunuh. Yang pertama, tidak menyakiti teman. Kedua, tidak membunuh binatang liar sembarangan. 3, menghormati sesama. Iya, jadi ahimsa ini sudah sering kita kembangkan. Ya, tidak menyakiti, tidak membunuh. Engkau tidak boleh menggunakan tubuh yang diberikan Tuhan untuk membunuh makhluk Tuhan. Apakah mereka manusia, binatang, atau apapun. Yajurveda Samhita 12.32. Nah, sudah dinyatakan dalam kitab suci, nak. Jadi tidak diperkenankan. Kalian ciptaan dari Tuhan. Kalian diberikan tangan dan kaki.
Tapi kenapa kok dipakai yang aneh-aneh? Punya kaki jalan ke kafe, dibawa ke tempat-tempat dugem. Punya tangan dipakai untuk mukul orang, dipakai untuk gini ngambil barang orang. Ya salah. Gimana? Kalian mau dapatkan hal-hal yang baik? Nanti kan apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai. Nanamnya jagung ya keluarnya pohon jagung. Nanamnya padi, bibit padi, keluarnya padi. Kalian nanamnya duren, tapi nunggunya ya Tuhan kapan ini berbuah apokat. Nggak mungkin. Sama seperti kalian selalu menanamkan hal-hal buruk di dalam kehidupan kalian, mencuri, tidak setia, berkata kasar, tidak tepat janji, tidak disiplin, tidak pernah buat tugas, selalu telat. Nah, selalu ditanamkan hal-hal yang tidak baik. Nanti kalian setelah kalian dewasa, setelah kalian tamat, nah kalian akan menunggu apa yang kalian tanam itu akan kalian tuai. Tidak mungkin kalian mendapatkan pekerjaan yang bagus, istri yang cantik dan pintar, kemudian gaji yang lumayan, itu jauh. Nah, karena yang kalian tanam itu adalah hal yang tidak baik. Nanti keluarnya juga tidak baik. Karena itu apa yang kalian tanam, itulah kalian tuai. Tanamlah hal-hal yang baik dulu dalam diri. Itu dasar kalian untuk jalan di jalan Dharma. Berikut. Bagus Nugraha, silahkan buka mood. Mampu mengendalikan perbuatan kasar. 3. Taat dan disiplin dalam melakukan brata atau puasa. Di zaman sekarang yang tadinya kalian misalnya contohnya sebelum epidemi ini suka sepatu bermerek, Billabong, Aloha, apalah namanya ya. Kalau laki-laki tahulah saya sepatu bermerek, tas bermerek. Sekarang, aduh kasihan sekali. Jangan menuruti keinginan, tapi kebutuhan sekarang ya. Lebih baik kalian berikan beli beras itu untuk ibu kalian ya. Yang lebih penting, oke lah kalau baju kebutuhan kalian memang harus. Ya, sekarang turunkan grade-nya. Restu Giri, buka mood-nya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Menjadi pemimpin yang baik. Ya, kenapa Arjuna, orang yang berpendidikan, disiplin, ya, ini untuk mendapatkan sesuatu yang besar, dia melakukan tapa brata di Gunung Indrakila. Dalam tapa bratanya ini, dia menggetarkan ketiga dunia. 3 dunia tergetar karena tapa bratanya. Tapa brata pertama lolos, kedua lolos, ketiga yang terakhir puncaknya menggetarkan 3 dunia sehingga para dewa ini kaget. Siapakah yang ada di dunia ini? Menggetarkan 3 dunia. Akhirnya diturunkan berbagai hambatan-hambatan. Yang terakhir itu bidadari yang paling cantik-cantik itu didatangkan untuk menggoda. Bidadari ini sebenarnya tidak pernah tidak pernah kalah gitu ya untuk menggoda para maharsi atau orang-orang yang akan melakukan tapa brata sebelum keinginannya tercapai. Tapi di sana Arjuna tidak berkedip sedikit pun. Ya, bahkan bidadari yang paling cantik dari Swarga Loka itu datang, yang berbau wangi, yang bersinar, itu tidak mampu menggagalkan daripada brata Arjuna. Ya, jadi ini yang bisa kita tiru anak-anak. Apapun yang terjadi, kalian di masa Brahmacari, kalian mampu mendisiplinkan diri. Tapa brata kalian apa? Tidak harus ke gunung, ya. Sekarang tidak ke gunung. Tapa brata itu apa? Fokus. Oh, saya kelas 12, saya fokus lulus. Tapa brata saya sekarang, oh gimana caranya supaya saya lulus? 1, kalau kalian punya pacar misalnya, jaga bagaimana situasi dan kondisi supaya pacaran itu pacaran yang sehat. Itu termasuk Arjawa, disiplin diri ya. Saya punya cita-cita, saya menikah di umur 25,
dan sudah punya rumah pribadi, mobil pribadi, dan pribadi-pribadi lainnya gitu misalnya ya. Jadi itu adalah cita-cita yang fokus kalian, disiplin kalian. Kalau sudah begitu ya pacarannya yang sehat. Jangan pacaran sekarang, apalagi enggak sekolah, kan sekolah daring aja sekarang enggak lihat, sisanya kalian nginep di kos pacarnya. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Seks bebas itu aduh, zamannya itu tidak lagi deh sekarang ya. Berikut 4. Menjaga lingkungan dengan baik. aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang tulus hati. Nah, di dalam Bhagavad Gita Sloka 26 ini sudah dijabarkan ya. Intinya kita diajarkan welas asih dan ikhlas. Ya, welas asih dan ikhlas. Jangan setelah melakukan niatnya kalian jor-joran besar tapi di belakang aduh uangnya habis untuk ini, ya itu tidak baik juga. Lakukan yang tulus ikhlas. Kemudian penerapan periti ini sudah disebutkan oleh temannya. Kalau ada kerabat kalian yang sakit, teman kalian sakit, kalian menjenguknya. Kemudian tidak hanya itu, kepada lingkungan juga kalian harus baik ya, tidak buang sampah sembarangan. Itu juga akan kena ke diri kalian sendiri. Pertama, berpikir positif. Yang kedua, tenang. Yang ketiga, jernih. Ya. Jadi prasada kejernihan hati. Dari manapun pikiran mengembara karena sifatnya yang berkedip-kedip dan tidak mantap. Seseorang dengan pasti harus menarik pikirannya dan membawanya kembali di bawah pengendalian diri. Ini ada juga di dalam Bhagavad Gita ya. Ya. Madhurya. Ya, kamu udah kelas 12 harus bacanya yang tegas, yang benar. Madhur bukan begitu, madhurya bukan begitu. Madhurya itu artinya manis pandangan, manis tutur kata. Jadi itu harus diperbaiki ya. Kalau berpapasan dengan guru, dengan teman, itu kalian menyapa. Manusia suci adalah mereka yang dipenuhi kebijaksanaan, terpelajar dan berpengetahuan, tidak sombong, berbudi lembut, tidak berangasan, tidak diliputi amarah, ia dihormati dan dituruti perintahnya. Sara Samuscaya Sloka 320 ini dalam sekali anak-anak ya. Ciri-ciri orang yang berpengetahuan itu dia tidak sombong, dia tidak berangasan, juga tidak pemarah ya. Nah, hati-hati. Makanya kurangi sekarang. Kalau merasa berangasan, pemarah, cepat tersinggung, itu bodoh katanya. Kalau menurut Samuscaya itu begitu. Ya, kalian cerminkan diri yang pintar, intelektual, berbudi lembut. Ya. Jadi tidak berangasan. Berikutnya. Peduli terhadap orang lain, ringan tangan dan suka membantu teman. Iya. Jadi mereka ini memiliki kelembutan hati dan pikiran. Mereka ini amat penyabar dan pengasih, selalu menerima dan sabar menghadapi segala caci maki, hinaan, pengkhianatan, dan tindakan keji yang dilakukan oleh orang terhadap mereka. Sebaliknya, mereka jadi amat pemaaf dan selalu mendoakan mereka yang menyakiti. Jadi di dalam Bhagavad Gita ini dengan kelembutan hati dan pikiran, peduli terhadap orang itu salah satu penerapan daripada Mardawa. Ya, ini mirip dengan Priti tadi ya. Ringan tangan, suka membantu teman, itu termasuk juga ajaran Dasa Yamabrata ya. Nah, 5 menit untuk mengerjakan dan nanti saya akan lihat salah satu daripada pekerjaan kalian kita akan munculkan dan kita akan bahas pada pertemuan hari ini ya. Silakan anak-anak, silakan dikerjakan, buka di link Google Classroom yang sudah saya sebarkan dan dikirim kembali hasil jawabannya itu pada Google Classroom. Nanti salah satu yang terbaik dari yang baik saya akan bahas di sini. Ya. Nah, baik
ini terima kasih Anda telah join kembali. Kemudian ini sudah saya carikan dari hasil yang Anda sudah kirim kembali, ya, tugas yang saya berikan tadi dengan link di Google Classroom. Jadi ini saya ambil tugasnya punya Hendry Sutrisna. Hendry Sutrisna. Ya, silahkan coba dipresentasikan Hendry tugas yang kamu buat. Silahkan Hendry, bisa dilihat? 1. Religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam Hendry, dibaca dulu ya, Bu. pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, kemudian baru kamu jawab, ya? Oh ya, Bu. Ya. 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter menurut Dignas adalah 1. Religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut oleh semenjak bersumpah bahwa ia tidak akan menikah seumur hidup. Bisma ahli dalam segala modus peperangan dan sangat disegani oleh Padma dan Korawa. Hendry Sutrisna, kamu lebih banyak membaca lagi ya, supaya tidak terbata-bata ya. Bukan maksud apa, Ibu hanya memberikan motivasi anak Ibu kelas 2 SD bacanya lebih lancar daripada kamu. Ya, Bisma semenjak bersumpah. Nah, untuk kategori anak-anak kelas 12 itu tidak lagi patah-patah kata-katanya, tapi lebih cara bagaimana dia menekankan untuk dia membaca, mempresentasikan. Misal, Bisma semenjak bersumpah bahwa ia tidak akan menikah seumur hidup. Bisma ahli dalam segala modus peperangan dan sangat disegani oleh Pandawa dan Korawa. Jadi penekanan yang lebih bagus. Bagaimana Hendry Sutrisna mampu memberikan argumennya, presentasinya biar nyampe ke teman-temannya, ya. Tapi kalau konteksnya masih terbata-bata seperti itu, temennya ini Haldi aja sudah ngantuk ya. Beberapa tugas sudah kalian kirimkan, itu sebagian besar nilainya bagus. Yang belum silahkan, ini ada beberapa yang belum. Sekarang Ibu minta dari pembelajaran hari ini tolong disimpulkan. Ya, ini kesimpulan sudah Ibu buat dalam slide ini. Silahkan literasi Anda untuk membaca kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Dengan menjalankan ajaran Daso Yamo Brata, kita mampu mewujudkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keabadian, dan usia yang panjang dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memiliki sikap welas asih, suka mengampuni, pemaaf, sabar, setia, jujur, menyayangi semua makhluk, suka menasehati diri sendiri, sikap terbuka, tidak egois, sikap jernih hati, manis pandang, dan kelembutan hati. Ya, bagus. Terima kasih Iwayan Agus Adi Saputra. Kamu telah membacakan apa kesimpulan dari pertemuan hari ini. Dengan menjalankan ajaran Dasa Yama Brata, kita mampu menerapkan sifat-sifat 10 sifat tadi ya, yang dimana sabar, menasihati diri sendiri, mampu ya, tidak egois dan lain-lain ya. Jadi anak-anak terapkan karakter sikap yang diajarkan dalam Dasa Yama Brata untuk mencapai tujuan kehidupan kalian, yaitu ketenangan, ketentraman, dan kedamaian yang abadi sesuai dengan tujuan daripada agama Hindu adalah Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma ya. Baik anak-anak, karena pembelajaran pada hari ini sudah kalian simpulkan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali ya.
silahkan kalian kerjakan dengan baik dan tepat waktu tugas yang tadi Ibu berikan. Untuk yang belum, ya. Nah, silahkan untuk minggu depan kalian akan mempelajari tentang ajaran Dasa Niyama Brata. Ya, kalian siapkan diri untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana, apa, dan penerapannya dalam kehidupan tentang Dasa Niyama Brata. Yang sekarang Dasa Yama Brata, minggu depan adalah Dasa Niyama Brata. Ya, baik anak-anak, siapa gilirannya pada hari ini yang akan menutup pembelajaran dengan mengucapkan doa mantra penutup? Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, maka baiknya kita berdoa. Om Dewa Suksema Parama Cindya Nama-Nama Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Iya. Terima kasih Angga sudah menutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Ya. Baiklah anak-anak, jadi pertemuan kali ini karena sudah ditutup oleh doa penutup oleh temannya, sampai ketemu lagi minggu depan di dalam pertemuan kedua tentang Dasa Niyama Brata. Terima kasih anak-anak, silakan beraktivitas kembali. Dan ingat, tetap waspada. Ingat pesan Ibu, ingat 3M. Sampai jumpa anak-anak.